البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan apakah amalan itu bermanfaat ketika bergandengan dengan syirik. Bermanfaat tidak? Tindak ya wahyu. Tidak bermanfaat. Kenapa? Dikarenakan syirik itu menghapus amalan. Baik. Dan terhapusnya amalan disebabkan syirik terbagi menjadi berapa? Hendak ya Maulana. Terhapusnya amalan disebabkan karena syirik. Nah, ada berapa macam? Nah, barakallahu fikum. Jadi amalan yang terjangkiti syirik akbar jelas, nah, semuanya terhapus. Nah, dari semua amal yang dia lakukan kalau tercatat dalam syirik akbar terhapus secara totalitas karena dia menjadi kafir. Kemudian apabila syiriknya itu syirik kecil, nah, maka ada perincian ya Hanifillah. Baik. Yang pertama apabila syirik kecil itu sejak awal beramal. Contohnya sejak awal beramal dia riya. Jadi mulai dari mau sholat misalnya. Mulai dari mau sholat itu Allahu Akbar sudah apa? Pengennya dapat pujian manusia. Riya. Baik. Maka amalan tersebut apa? Terhapus. Jelas. Yang kedua, apabila munculnya ini di pertengahan amal. Awalnya sudah ikhlas, tapi di pertengahan amal muncul riya. Maka ada beberapa perincian lagi. Yang pertama, kalau dia melawan, maka dia seorang mujahid. Berarti dia berjuang sehingga tidak bermandarat godaan-godaan untuk riya itu, karena dia lawan terus. Yang kedua, apabila dia terseret dengan riyanya, maka ini ada dua perincian juga. Kalau amalan itu satu kesatuan, di mana awal dan akhirnya itu berhubungan, di mana tidak akan sah kecuali dari awal sampai akhir itu sah. Dari awal sampai akhir betul. Seperti sholat. Maka berarti dari awal sampai akhir ibadah yang terjangkiti riya tersebut tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, kalau amalan itu berdiri sendiri-sendiri, maka hanya amalan yang terjangkiti saja yang terhapus. Jadi ingat, mudah kan? Cuman yang sulit adalah bagaimana kita selamat darinya. Dan perincian ini sebagai seorang talib hendaknya dipahami dengan baik, kemudian dihafal. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-59. Hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Apakah boleh menyembelih untuk selain Allah? Wal jawab la yajuz. Ya, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fasholli li rabbik wanhar li rabbik. Ini takdirnya. Salatlah untuk Rabbmu, yaitu salatlah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah semata-mata untuk Allah.
Walaupun wanhar di sini nahar adalah salah satu metode untuk apa? Mengalirkan darah sehingga dengannya bisa halal daging suatu hewan ternak, yaitu biasanya nahar digunakan untuk unta, di mana ditusuk bagian lehernya yang di situ saluran darah utama ditusuk. Dengan teknik khusus. Karena memang unta evanifila sulit untuk apa? Untuk jatuhkan, berbeda dengan sapi atau kambing. Kalau unta, sulit evanifila. Makanya caranya dengan nahar. Dengan nahar, yaitu satu kaki diikat, sehingga dia masih bisa jalan, tapi berjalan dengan 3 kaki tok. Ini pun mengikatnya ya dirayu, dalam artian tidak bisa kemudian dikasar di situ. Harus memang ada teknik khusus. Di Arab saja evanifila ketika nahar tidak semua bisa. Ya kita ramai sekali kalau lagi melihat unta di nahar ini. Karena masya Allah unta itu dilihat memang afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada unta-unta bagaimana diciptakan? Memang padanya masya Allah. Dari sisi kekuatan juga dilihat. Karena beda hewan ini dengan yang lainnya, dilihat itu ada perasaan beda. Itu disembunyikan belatinya, kemudian langsung ditusuk dalam kondisi tidak sadar untanya. Nah ini namanya nahar, sehingga langsung darah nyemprot dan ambruk. Dan wanhar di sini mencakup juga adzabah, ya, penyembelihan, sebagaimana kita ketahui di negeri kita, disembelih dibaringkan baru kemudian disembelih, sehingga terputus berapa urat sehingga sembelihan itu dikatakan sempurna. Indah ya Abayah ya, 4 urat atau 4 saluran. Saluran makanan, kerongkongan. Saluran makanan dengan kerongkongan apanya? Tenggorokan. Saluran makanan itu kerongkongan, saluran udara itu tenggorokan. Baik. Terus 2 saluran darah. Baik, ini 4 saluran yang hendaknya terputus ketika menyembelih sehingga penyembelihan sempurna. Syahid dari ayat perintah untuk salat dan perintah untuk menyembelih semata-mata untuk Allah. Menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan menyembelih untuk selain Allah. Ini syahid. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga dengan kedua dalil ini jelas alhamdulillah terlarangnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti harus yang sembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu bagaimana dengan penyembelihan yang sifatnya kita ingin dagingnya, atau menyembelih untuk untuk menyambut tamu. Ada tamu atau menyembelih untuk walimah. Maka semua penyembelihan ini pada hakikatnya ya ketika dia menyembelih harus dia niatkan lillah. Dia niatkan lillah, tapi tujuannya beda-beda. Dalam artian namanya seorang menyembelih adalah penyembelihan yang sifatnya itu ibadah. Karena dia menyembelih semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti misalnya udhiyah yang sebentar lagi akan kita hampiri. Sembelihan kurban. Demikian pula akikah. Ini sembelihan yang memang jelas itu merupakan taqarrub dan disunnahkan.
Tapi ada sembelihan yang sifatnya mubah. Tapi sekali lagi dia harus ketika menyembelih apa? Lillah. Tidak boleh dia diserahkan kepada selain Allah. Sembelihan yang mubah misalnya sembelihan untuk apa? Mengharapkan dagingnya saja dari para pedagang, atau karena kita ingin makan enak, atau karena ada tamu, atau karena apa? Walimah dan seterusnya. Ini asalnya mubah karena yang diinginkan daging. Cuman syaratnya harus apa? Harus lillahi ta'ala. Ketika menyembelihnya tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Baik, itu tadi berhubungan dengan penyembelihan alhamdulillah. Dan dulu telah kita lewati dalam pembahasan al-jami' li ibadatillah wahdahu. Karena penyembelihan adalah suatu bentuk ibadah, tatkala dia ingin takarrub dengannya, maka tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat usaha para jin ya alhamdulillah, jin-jin dan seterusnya, yang diminta adalah sembelihan, walaupun dengan hewan yang kecil, walaupun dengan ayam, dengan ini. Kenapa? Ketika dia mengalirkan darah hewan, di situ ada bentuk penghambaan yang besar kepada sesuatu yang sembelihan itu diserahkan kepadanya. Dan dalam hadis yang mauquf tentang dakhalan nara rajulun fi dhubab wa dakhalal jannata rajulun fi dhubab. Seorang laki-laki masuk ke dalam surga disebabkan karena lalat. Dan di sana ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga disebabkan karena lalat. Walaupun ini kisah dari umat terdahulu, yang diriwayatkan oleh Salman, dan Salman, beliau memang asalnya dari Faris, asalnya dari keluarga Majusi, kemudian masuk ke dalam Nasrani, kemudian mencari al-haq sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabar yang disampaikan riwayat marfu' yang dhaif, yang rajih mauquf. Tentang kisah tadi, di mana dua orang berjalan, bertemu dengan suatu kaum yang mereka tidak akan membebaskan orang boleh lewat sampai menyembelih sesuatu untuk sesembahan mereka. Maka yang pertama akhirnya demi selamat dia menyembelih walaupun seekor lalat. Dapat lalat, gak punya apa-apa untuk disembelih, walaupun dengan seekor lalat akhirnya dapat menangkap lalat, dipersembahkan. Dengan sebab itu masuk ke dalam neraka, karena menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak mau, walaupun dia harus mati. Dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Syahidnya bukan besar kecilnya korban yang diberikan, tapi adalah peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah. Inilah yang menjadikan seorang terjatuh dalam kesyirikan, sehingga dengan sebabnya dia dihukum dengan neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu alaihi wa sallam.